Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini sumbernya agak unik nih. Kita mau ngelihat dari video YouTube Design. Oh, yang animasi itu ya? Betul, judulnya Hujan di Matamu Part 1. Anda mungkin ada yang udah nonton ya? Menarik. Sumber ini kayaknya bisa ngasih kita jendela ya, buat ngelihat dinamika pertemanan, terus hubungan cinta juga. Terutama dari sudut pandang si Dot nih kan, kita bakal lihat gimana kesibukan, terus gaya komunikasi, sama asumsi bisa bikin kecemasan muncul. Iya, betul banget. Jadi misi kita kali ini yaitu, kita mau coba gali gimana sih animasi ini bisa gambarin masalah komunikasi yang, ya ampun manusiawi banget gitu. Dan mungkin relevan juga buat Anda. Kita lihat gimana Dot ngadepin khawatirannya pas pacarnya, si Gea, tiba-tiba nggak balas pesan. Oke deh, mari kita bedah ya. Nah, jadi awalnya kan si Dot ini udah mulai gelisah tuh karena Gea nggak respons. Mhm. Terus temen-temennya malah, ngodain dia, ada yang nyeletuk. Wah, jangan-jangan Gea lagi sama cowok lain atau sengaja balas dendam, soalnya Dot sibuk melulu. Nah, di sini nih menariknya. Si Dot ini ngaku loh, kalau dia emang sibuk, dia sadar udah lama ya nggak komunikasi intens sama Gea. Kealian sama tongkrongan, terus ada aja kejadian. Naik gunung lah, Pak RT meninggal lah. Wah, macem-macem ya distraksinya. Iya, dan ada kontras yang jelas kan, antara Dot yang ngerasa, saling percaya aja cukup, sama temennya yang bilang, komunikasi intensif tuh penting banget sama pasangan. Bahkan disinggung juga kan, hubungan Dot yang dulu itu kandas ya, gara-gara masalah mirip gini. Nah, iya. Dot kelihatan defensif gitu ya pas diingetin. Dia bilang, aku cuek tapi bukan berarti nggak sayang. Ini kayak ada pertentangan dalam dirinya ya. Banget. Sikap defensif itu seringkali jadi tameng sih. Bisa jadi buat nutupin rasa nggak aman, atau mungkin rasa bersalah yang lebih dalam. Oh, gitu ya. Iya, dia ngaku sibuk, terus ada sejarah hubungan sebelumnya gagal karena hal yang sama. Ini kemungkinan besar bikin dia takut polanya keulang lagi. Jadi cemasnya tuh bukan cuma karena Gea nggak bales, tapi juga takut sama ya konsekuensi sikapnya sendiri. Nah, rasa cemas yang udah numpuk ini yang akhirnya bikin dia ambil tindakan. Yaitu nyamperin langsung ke rumah Gea buat cari kejelasan ya. Tapi uniknya dia sempat debat dulu sama ibunya sendiri. Iya, ibunya malah nyinggung soal karma gitu kan. Kayak makin neken rasa bersalahnya si Dot aja. Waduh, terus gimana pas di rumah Gea? Nah, disinilah tegangnya mulai naik. Pas sampai rumah Gea, ibunya bilang Gea udah tidur. Tidur? Jam segitu? Nah, itu dia. Dot langsung curiga kan? Dia bilang, tidur jam segini. Hah, mana ada? Emang ada sesuatu, yakin gua. Ini momen kunci banget. Kenapa ini jadi kunci? Kok bisa langsung memicu asumsi gitu? Karena jawaban yang dia dapat itu rasanya, janggal dan ambigu buat Dot. Apalagi dia udah dalam kondisi cemas, mungkin ngerasa bersalah juga. Informasi yang nggak jelas atau nggak memuaskan gitu, jadi ya lahan subur buat pikiran negatif berkembang. Bukannya tenang, jawaban ibunya Gia malah kayak, memvalidasi kecurigaan Dot. Wah, jadi malah makin yakin ada yang nggak beres ya? Betul. Dia langsung lompat ke skenario paling buruk. Mikirnya, wah jangan-jangan Gia dijodohin orang lain. Ini contoh klasik banget. Gimana kalau komunikasi kosong, kita malah ngisi pakai asumsi terburuk kita. Apalagi pas lagi rapuh. Jadi kelihatannya siklusnya mulai dari bercandaan teman-teman, terus dia mikirin kesalahannya sendiri, cemasnya naik, dapat jawaban ambigu, akhirnya malah nguatin skenario jelek di kepalanya. Ini nunjukin banget ya gimana persepsi kita bisa terbentuk atau malah jadi melenceng pas komunikasi jelasnya nggak ada. Ya, analisis dari sumber ini emang nunjukin gimana pikiran Donat jadi liar gitu ya, pas gak ada kepastian. Dan dapat jawaban yang rasanya aneh. Nah, ini membawa kita ke satu bahan renungan penting nih buat Anda di rumah. Oke, apa tuh? Mengingat gimana Dot langsung curiga sama jawaban Ibu Gea, terus ditambah lagi riwayat komunikasi dia sendiri yang renggang sama Gea. Coba deh kita renungkan bareng seberapa sering sih dalam hubungan kita sendiri asumsi itu ngambil alih tempatnya kejelasan yang nggak kita dapetin. Betul. Dan apa ya, dampak sebenarnya kalau kita biarin skenario-skenario negatif itu muter-muter terus di kepala kita tanpa cari konfirmasi langsung. Iya juga ya. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut nih.